I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rahma Cahyani dengan NIM 23042181. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori behavioralisme. Behavioralisme merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Teori kaum behavioralisme lebih dikenal dengan nama teori belajar karena seluruh perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Teori ini menekankan kepada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon terhadap lingkungan. Teori behavioralisme merupakan teori yang dicetuskan oleh Gay dan Berlier. Kemudian teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang pengaruh terhadap perkembangan teori pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioralisme. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Contohnya, ketika guru memberikan studi kasus kepada murid, secara tidak langsung guru telah memberikan stimulus. Kemudian, ketika murid mendengarkan dan berpikir apa yang telah disampaikan oleh guru, artinya murid tersebut telah merespon stimulus yang diberikan. Tokoh aliran behavioralisme salah satunya adalah John B. Watson. Ia mengadakan eksperimen tentang perasaan takut pada anak dengan menggunakan tikus atau kelinci. Dari hasil percobaan dapat ditarik kesimpulan bahwa perasaan takut pada anak dapat diubah atau dilatih. Ciri dari teori ini adalah mengutamakan unsur dan bagian kecil bersifat mekanis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan, kemampuan, dan hasil belajar yang diperoleh adalah yang diinginkan. Perspektif behavioralisme menurut beberapa tokoh psikologi. Yang pertama dari Thorndike 1874 sampai 1949, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon atau teori konektivitas. Teori ini sering pula disebut trial and error learning. Stimulusnya adalah semua yang merangsang terjadinya kegiatan belajar yang dapat ditangkap oleh indera, dan responnya adalah reaksi yang muncul belajar berlangsung. Beliau melahirkan hukum-hukum belajar, yaitu yang pertama adalah law of effect atau hukum akibat. Jika respon yang dihasilkan menghasilkan efek memuaskan, maka hasil interaksi stimulus respon makin kuat. Berlaku juga untuk sebaliknya. Yang kedua, law of readiness atau hukum kesiapan. Asumsi kesiapan menurut hukum ini yaitu kepuasan organisme berasal dari pendayagunaan satuan pengantar. Unit-unit ini menimbulkan kecenderungan bahwa organisme akan terdorong untuk do or don't do it. Ketiga, law of exercise, hukum latihan. Hukum stimulus respon akan makin kuat jika sering berlatih, begitu pula sebaliknya. Yang kedua, menurut Ivan Pavlov, psikologi Rusia ini mengungkapkan hukum belajarnya sendiri, yaitu yang pertama law of respondent conditioning. Jika dua stimulus dihadirkan secara simultan atau salah satunya berfungsi sebagai reinforce atau refleks dan stimulus lain akan meningkat. Yang kedua, law of extension. Jika refleks yang sudah diperkuat oleh hukum respondent conditioning tanpa ada reinforce, kekuatannya akan menurun. Yang ketiga, menurut B.F. Skinner, beliau berpendapat bahwa konsep tentang belajar adalah hubungan stimulus respon lewat interaksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan tingkah laku, tidak sesederhana pendapat tokoh-tokoh lain yang lain. Yang pertama, respon yang diterima tidak sesederhana itu. Stimulus-stimulus saling berinteraksi. Selanjutnya, akan timbul pengaruh terhadap respon yang diberikan. Akhirnya muncullah konsekuensi. Yang kedua, individu adalah organisme yang memperoleh perbendaharaan tingkah lakunya melalui belajar. Ia bukan agen penyebab tingkah laku, melainkan tempat kedudukan atau suatu poin yang faktor-faktor lingkungan dan hereditas
yang khas secara bersamaan menghasilkan akibat atau tingkah laku yang khas pula pada individu tersebut. B.F. Skinner menguraikan pula mengenai sejumlah teknik yang digunakan untuk mengontrol perilaku. Yang pertama, pengekangan fisik. Menurut Skinner, kita dapat mengontrol perilaku melalui pengekangan fisik, contohnya seperti beberapa orang menutup mulut untuk menghindari diri dari menertawakan kesalahan orang lain. Yang kedua, bantuan fisik. Bantuan fisik juga digunakan untuk memudahkan perilaku tertentu yang bisa dilihat pada orang yang memiliki masalah penglihatan dengan cara memakai kacamata. Sekian pembahasan mengenai teori behavioralisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.